Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang CCTV. Kali ini gue mau sharing gimana sih cara gue masang CCTV ke bracketnya. Dan beberapa aksesoris yang mungkin teman-teman perlu waktu mau pasang CCTV di rumah teman-teman. Supaya point of view dari satu CCTV bisa menjangkau satu ruangan penuh, teman-teman perlu meletakkannya di tempat yang tepat. Yang pertama pastinya teman-teman perlu kabel micro USB yang lebih panjang daripada standarnya. Nah ini gua ada rekomendasi kabel micro USB yang panjangnya 5 meter. Kabel ini khusus untuk ngecharge aja ya, karena kan memang yang kita perlu untuk CCTV itu hanya untuk kabel powernya aja, bukan untuk transfer data. Nah ini mereknya satu, panjangnya 5000 mm atau 5 meter. Sebetulnya teman-teman bisa pakai kabel dari merek apa aja kok. Cuman ini yang paling murah yang gue temuin di marketplace. Harganya waktu gue beli itu hanya 24.000. Untuk panjang 5 meter ini termasuk murah. Jauh lebih murah biayanya dibanding teman-teman bikin sambungan kabel. Nah ini dia kabelnya, warnanya hitam. Gue pilih warna hitam supaya nggak cepet kotor. Sebetulnya nggak ada yang spesial sih dengan kabelnya karena ini cuman kabel micro USB dengan kepalanya USB-A. Yang micro USB-nya dicolok ke CCTV-nya, USB-A-nya ke power adaptornya. Nah kalau misalnya 5 meter kurang panjang, ini gue ada rekomendasi lagi kabel micro USB yang panjangnya 10 meter. Yang ini kebetulan nggak ada mereknya sih, tapi gue lihat ini kualitasnya lumayan bagus ya. Warnanya sama-sama hitam, supaya nggak gampang kelihatan kotor. Dan udah sih, yang lainnya nggak ada yang spesial lagi, cuman micro USB ke USB-A. Yang menarik yaitu harganya, ini murah banget. Untuk 10 meter ini harganya nggak nyampe 50.000 waktu gue beli. Dan setelah gue pakai untuk beberapa bulan ini, nggak ada masalah. Nah selanjutnya untuk travel charger atau power adapter, ini buat teman-teman yang beli CCTV yang versi Full HD atau yang 2K, kan belum dapat power adapter, gue saranin bisa pakai merek Vigen ini. Ini udah dapat kabel 1 meter, dan bentuknya chargernya kayak gini, outputnya 2,1 ampere, tipenya VTC 1/16. Untuk CCTV Xiaomi ini, butuh power output minimal 2 ampere. Nah di belakang boxnya ini ada beberapa fitur pengaman dari travel charger ini. Kenapa gue pilih merek Vigen? Karena mereknya udah cukup terkenal ya. Teman-teman juga mungkin udah nggak asing lagi dengan merek ini. Oh ya, untuk travel charger disaranin ngambil yang 2 ampere aja. Jangan yang punya fitur fast charging. Kenapa? Karena CCTV ini kan nyalain 24 jam ya. Kita nggak mau travel chargernya itu yang cepet panas. Nah ini dia bentuk travel chargernya kayak gini. Ini gue pilih yang cuman satu port aja, karena kalau misalnya ada 2 port, misalnya maksimalnya hanya 2,1 ampere tuh nanti dibagi 2. Untuk kepala chargernya sendiri udah yang colokan khusus Indonesia, jadi nggak perlu pakai converter lagi. Setelah gue pakai untuk beberapa bulan ini, travel chargernya ini waktu dipakai itu nggak panas ya, jadi aman untuk 24 jam colok terus. Nah ini kita juga dapat kabel micro USB, panjangnya 1 meter dan warnanya putih. Tapi karena gue udah pakai yang 5 meter dan 10 meter tadi, jadi ini kabelnya nggak gue pakai. Lagian kalau putih cepet kotor. Nah selanjutnya untuk CCTV bracketnya, ini gue rekomendasi yang kayak gini. Ini dusnya dan ini tipenya.
ya bracketnya kayak gini, ini bahannya dari besi, udah dicat warna putih, dan gue lebih prefer bracket dari besi ya dibanding dari plastik. Nah ini nanti kita pasang CCTV-nya di sebelah sini, dan bagian ini tuh bisa dirubah sudut kemiringannya. Selanjutnya yang gue suka dari bracket ini udah ada lubang untuk kabel. Dan kalau misalnya kita nggak pakai, ini dikasih juga penutupnya. Lubang kabelnya ini ada di atas dan juga di bawah. Ini dikasih semacam foam tape gitu, jadi supaya waktu kita mounting nggak lecet ke CCTV-nya. Ini kita juga udah dapet skrup dan visernya. Nah ini bagian bawahnya ternyata bisa dikendorin, jadi untuk posisi CCTV bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Jadi betul-betul angle-nya bisa fleksibel banget, sesuai yang kita butuhin. Kalau misalnya posisinya udah sesuai sama yang kita mau, tinggal dikencengin lagi pakai obeng. Dan untuk yang atur sudut kemiringan ini juga bisa dikencengin pakai baut yang ada di sampingnya itu. Nah untuk skrup yang panjang ini kita pakai nantinya untuk masang bracketnya ke dinding. Nanti setelah dindingnya dibor, kita masukin visernya dulu baru skrupnya. Untuk skrup yang pendek ini, untuk pasang mounting CCTV kedudukannya ini. Nah ini kalau kita beli CCTV Xiaomi itu kan kita udah dapat wall mounting kitnya ya. Nah ini kita bakal butuh bagian yang bulatnya itu. Usahain pakai yang original supaya bahannya kuat. Karena lubang bautnya sendiri nggak ada yang pas, jadi gue akalin pakai cable ties aja kayak gini. Dan ini cukup kuat kok. Nah stiker ini untuk ngebantu kita waktu mau ngebor dinding, supaya lubang bautnya pas. Nah selanjutnya ini cable organizer. Fungsinya apa? Fungsinya untuk ngerapiin kabel. Karena kita kan pakai kabel pasti panjang ya. 5 meter sampai 10 meter. Kalau misalnya nggak pakai kayak begini, kabelnya bakal berantakan dan nggak enak dilihat. Ini pasangnya lebih simple karena cuman pakai foam tape. Jadi nggak perlu dipaku ke dinding. Nah ini untuk satu kemasan atau satu pak ini isinya 20 pieces. Dan kita juga dapat foam tape-nya 20 pieces juga. Nah sekarang kita sobekin aja foam tape-nya, kita ambil satu bagian.
Yang satu sisi kita pasang ke cable organizer-nya, dan yang satu sisinya nanti untuk ditempel di dinding. Selanjutnya tinggal kabelnya diselipin aja. Ini contohnya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya bakal kayak gini. Dan ini dia hasil akhirnya setelah CCTV-nya terpasang di bracketnya dan kabelnya juga udah rapi pakai cable organizer. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk link pembelian bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.